ISO 45001. ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. ISO 45001 didasarkan pada ISO Guide 83 Annex SL yang menetapkan struktur tingkat tinggi yang umum, teks, dan istilah serta definisi untuk sistem manajemen, misalnya ISO 9001, ISO 14001, dan lain-lain. Struktur ini bertujuan untuk memfasilitasi proses implementasi dan integrasi beberapa sistem manajemen secara harmonis, terstruktur, dan efisien. Selain itu, dalam standar baru ada fokus yang kuat pada konteks organisasi. Pada ISO 45001, organisasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan apa isu K3 yang secara langsung berdampak pada mereka, akan tetapi juga melibatkan masyarakat lebih luas dan bagaimana kerja mereka bisa juga berdampak pada komunitas di sekitarnya. ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian, mendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya, sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya. Dalam ISO 45001, beberapa konsep dasar yang berubah, seperti risiko, pekerja, dan tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti monitoring, pengukuran, efektivitas, kinerja, dan proses K3. Tujuan keseluruhan ISO 45001 tetap sama seperti OHSAS 18001, yaitu untuk mengurangi resiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. OHSAS 18001 tahun 2007, OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series merupakan serangkaian acuan atau standar internasional yang digunakan untuk penerapan sistem manajemen K3. Standar OHSAS 18001-2007 diterbitkan pertama kali oleh British Standard Institute atau BSI dan berlaku secara internasional. Sedangkan untuk skala dalam negeri, pemerintah Indonesia mempunyai acuan standar sistem manajemen K3 atau SMK3 tersendiri yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Dengan menerapkan standar OHSAS 18001-2007, setidaknya perusahaan atau organisasi Anda akan memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa pekerja maupun orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Mengurangi biaya operasional, karena dengan menerapkan standar OHSAS, kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan, penurunan kesehatan pekerja, serta biaya kompensasi hukum dapat diminimalkan. Meningkatkan prestasi perusahaan dan meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan adanya verifikasi dari lembaga audit tertentu menggunakan standar yang diakui secara internasional. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat OHSAS 18001-2007? Untuk mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001-2007, setiap perusahaan atau organisasi harus melengkapi berbagai persyaratan berikut ini. 1. Persyaratan umum. Organisasi harus membuat, mendokumentasikan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan standar OHSAS. 2. Kebijakan K3.
Kebijakan ketiga merupakan komitmen tertulis perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Bagian 3 yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tindak lanjut dan penjabaran kebijakan ketiga yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil audit, masukan, dan pengukuran kinerja perusahaan. Tahap perencanaan terdiri dari yang pertama, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian. Selanjutnya, peraturan, perundangan, dan persyaratan lain, dan tujuan dan program. Selanjutnya, penerapan dan operasi, sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang, kompetensi, pelatihan, dan kepedulian, komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Yang terakhir adalah dokumentasi. Kelima, pemeriksaan. Perusahaan atau organisasi harus melakukan pemeriksaan terkait seperti pemantauan dan pengukuran kinerja, evaluasi kesesuaian, penyelidikan insiden ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, pengendalian catatan, dan audit internal. Keenam, manajemen review. Manajemen puncak harus meninjau ulang sistem manajemen K3 pada interval waktu tertentu untuk memastikan kelangsungan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya. Tinjauan ini mencakup upaya perbaikan dan kebutuhan akan perubahan terhadap sistem manajemen K3, termasuk perubahan kebijakan dan tujuan K3. Tinjauan manajemen kemudian harus didokumentasikan untuk keperluan komunikasi dan konsultasi. Peraturan K3 terbaru di Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Syarat-syarat K3: A. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. B. Pengendalian faktor biologi, faktor ekonomi, dan faktor fisiologi kerja agar memenuhi standar. C. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higienis di tempat kerja yang bersih dan sehat. D. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja sebagaimana dimaksud tersebut bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 1. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan A. Pengukuran dan pengadilan lingkungan kerja. B. Penerapan higiene dan sanitasi. 2. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja meliputi faktor A. Fisika, B. Kimia, C. Biologi, D. Psikologi. 3. Penerapan higien dan sanitasi meliputi A. Bangunan tempat kerja, B. Fasilitas kebersihan, C. Kebutuhan udara, dan D. Tata laksana kerumah tanggaan. Personil K3 bidang lingkungan kerja berkewajiban untuk A. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar uang telah ditetapkan. B. Melaporkan pada atasan langsung mengenai kondisi pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higien sanitasi. C.
bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pengukuran, pengendalian lingkungan kerja, dan penerapan higien sanitasi di tempat kerja. D. Membuat pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 lingkungan kerja dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian K3 lingkungan kerja. Dan E. Melaksanakan kode etik profesi. Faktor fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja, meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi, gelombang mikro, radiasi ultraungu atau ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Faktor kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, bersifat kimiawi disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunnya di tempat kerja, yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja. Kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Faktor biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi, disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan produknya, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Faktor psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh hubungan antara personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerja. Higienis adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha hidup pribadi manusia. Bangunan tempat kerja adalah bagian dari tempat kerja berupa gudang atau bangunan lain, gedung tambahan, halaman beserta jalan, jembatan, atau bangunan lainnya yang menjadi bagian dari tempat kerja tersebut adalah dalam batas halaman perusahaan. Kebersihan adalah bebas dari kotoran, beserta rapi dan tidak bercampur dengan unsur atau zat lain berbahaya. Unit Pelaksanaan Teknik Bidang K3 adalah suatu organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemeriksaan K3 serta meningkatkan kapasitas tenaga kerja K3. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen K3 adalah 1. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918. Penerapan SMK 3 bertujuan untuk 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta yang terakhir menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Kebijakan K3. A. Kondisi K3 yang meliputi 1. Identifikasi potensi bahaya,
penilaian dan pengendalian risiko. 2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. 4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Dan 5. Penilaian efisien dan efektivitas sumber daya yang disediakan. B. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. C. Memperhatikan masukan dari pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Perbaikan dan peningkatan kinerja. Yang pertama, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. 3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. 4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. 5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi. 6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. 7. Adanya pelaporan dan atau 8. Adanya masukan dari pekerja atau buruh. Pengawasan SMK 3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan atau kota kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan meliputi 1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. 2. Organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Keempat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3. Kelima, keamanan bekerja. 6. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK 3. 7. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri. 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan. Dan terakhir, yaitu tindak lanjut audit.